Oke, kita masuk ke technical review. Terima kasih Pak Andres ya, luar biasa pertanyaannya. Iya. Luar biasa. Maraton. Iya. Ya gini lah Pak, kebetulan audiens kita juga ya consider sangat mengikuti BRMS dan sangat tahu gitu perkembangannya, dan mereka juga smart investor. Oke, sebelumnya kita disclaimer dulu ya untuk technical review di sini. Oke, untuk GCI, untuk indeks kita, kalau kita menggunakan bullish skenario, maka bisa dibilang sideways dengan support di sekitar 7.000, dan jika terlewati akan membuka peluang indeks untuk membentuk triple top dengan target 6.900. Indeks sudah terlihat menyelesaikan wave 5 dari wave 1 dari wave 5 hingga berpotensi terkoreksi dan membentuk wave 2 dengan FR 50% di 6938 atau FR 61,8 di 6893. Setelah itu indeks akan kembali rally membentuk wave 3 dari wave 5. Tapi jika indeksnya bearish skenario, indeks itu rebound namun gagal melewati resisten di FR 61,8%, yaitu di sekitar 7140. Terlihat lower low hingga terbentuk, dan GCI akan kembali terkoreksi untuk membentuk lower low di bawah last low di 6747. Indeks rebound dan telah menyelesaikan wave X dari wave 2 hingga indeks akan terkoreksi membentuk wave Y dari wave 2 dengan target di bawah last low di 6747. Ini adalah beberapa saham, tapi sebelumnya kita masuk ke sektor dulu. Secara sektor, kita lihat bahwa yang improving di sini ada IDX Finance, IDX Health, dan IDX Prop, dan ada IDX Cyclical. Sedangkan di leading ini nggak ada ya. Yang IDX Energi itu turun sekarang slightly ke weakening. Jadi yang weakening ada IDX Industry, IDX Non Cyclical, dan yang lagging ada IDX Trans, IDX Tech, IDX Infra, dan IDX Basic. Dan kalau secara daily yang ada di improving ada IDX Tech, IDX Infra, IDX Industry, IDX Trans juga di sini. Dan yang ada di leading ada IDX Cyclical, IDX Finance, IDX Basic. Dan yang weakening ada di IDX Non Cyclical, IDX Energi, IDX Health. Dan yang di lagging nggak ada. Dan yang ini IDX Energi secara weekly, saham-saham apa ya kira-kira yang ada di improving? Ini ada ADMR, ada Harum, ada Doit, ada MBSS, ada Elsa, dan ada Indi yang di border. Biasa kalau aku beli, biasanya aku beli di improving ya, karena biasa kalau sampai dia pindah ke leading, biasa rally-nya lumayan cukup jauh. Dan yang ada di leading saat ini ada Medco, ada Adaro, ada Akra, ada ITMG. Dan yang mulai pindah ke bawah ada Bumi yang ada di weakening, Raja dari weakening, ada RMKE. Kemudian ada Energi juga di weakening ya. Tapi ini nggak selalu sama ya, maksudnya masih bisa berubah ya. Kemudian yang ada di lagging ada BP, ada Bayan, ada PTBA, ada Petrosi. Kemudian ini yang lain ini nggak begitu jelas ya. Kemudian yang basic itu basic industry atau ada basic yang weekly-nya ada Archie, ada Antam, ada Tins, ada Inco yang akan pindah ke leading kelihatannya. Kemudian yang saat ini nge-leading ada SQMI, ada Indakiat, ada Tekim, Semen Gresik, ada TPIA, ada Indosemen, dan ada Weton. Yang keras yang akan pindah ke weakening. Yang ada di weakening ada Archie, ada Barito. Kemudian yang masih di lagging ada DKFT, ada Semen Cibinong. Oke, ini beberapa nama-nama yang ada di sektor masing-masing. Oke, BRMS saat ini kalau kita lihat rekomendasi kita buy secara teknikal. BRMS throwback di support 173, bertahan di level ini, berpotensi membentuk cup and handle menuju target secara teknikal ke 228. BRMS berpotensi merubah tren jangka pendek dari downtrend menjadi kembali uptrend. Kalau mau melakukan pembelian bisa di area 183 hingga 170 dengan target pertama 190 dan target kedua ada di 228 dan stop loss di 168, di mana MACD sini menunjukkan positif dan parabolic SAR masih belum positif ya, masih negatif, tapi kelihatannya akan berpindah.
Kemudian di sini ada Inco juga, Inco buy if break 69. Inco terlihat sedang membentuk Bollinger Squeeze. Biasa perusahaan atau emiten yang membentuk Bollinger Squeeze ini biasa kalau keluar dari Bollinger ini loncatnya lumayan jauh ya. Jika break di 69, Inco berpotensi menuju target 8.050. Jika ingin melakukan pembelian bisa dilakukan di area 6475 hingga 7.000 dengan target pertama di 76 dan target kedua di 8.050 dan stop loss di 6150. MACD masih negatif, parabolic area juga masih negatif. Kemudian ada Elsa buy break resisten kuat jangka panjang di 36. Jadi ini udah lama sekali Elsa ini nggak bisa break di 360 dan kali ini break di atas ini. Jadi ini yang sangat menarik. Mencapai target pertama kami di 380, Elsa berpotensi ascending triangle menuju target 530. Elsa berpotensi merubah tren jangka panjang dari sideways menjadi uptrend. Jika ingin melakukan pembelian bisa dilakukan di 406 hingga 376 dengan target pertama 430 dan target kedua 476 dan stop loss di 374. Kemudian dia ada Astra juga sangat menarik. Astra bisa melakukan pembelian buy if di atas 67. Terkoreksi bertahan di support FR 61,8 di 64. Break resisten 67. Astra berpotensi menuju target 7250 dan jika ingin melakukan pembelian bisa dilakukan di area 6325 hingga 66 dan target pertama 69, target kedua 7250 dan stop lossnya 6200. MACD-nya udah positif tapi parabolic area masih negatif. Kemudian ini ada BC rally dan test resisten di 1620. Saat ini BC sudah di atas Kumon. Future Kumon masih membentuk bullish future Kumon twist buy if di atas 1620. Tapi BC ini tipis-tipis ya, jadi nggak liquid. Jadi buat teman-teman yang ingin keluar cepat ini nggak disarankan karena likuiditasnya terbatas. Buy area di 1535 hingga 1620 dan target pertama 1750 dan target kedua di 1900 dan stop loss di 1500. Kemudian ini ada Raja juga sangat menarik. Raja buy if di atas 1055. Dalam jangka pendek Raja bergerak sideways dan akan ngetes resisten di 1055. Break resisten tersebut Raja berpotensi rally menuju ke 1205. Buy area 980 hingga 1055 dengan target 1130, target 2 1205, stop loss 935. Kemudian dia ada S Hardware, S buy if 595. S rebound dan akan tes resist kuat jangka panjang di 595. Saat ini SS masih di bawah Kumon namun sudah di atas Tenkan Sen dan Kijun Sen level. Bisa melakukan pembelian di area 555 hingga 600 dengan target pertama 640 dan target kedua 705 dan stop loss 550. Kemudian buat teman-teman ingin belajar lebih lanjut mengenai teknikal, kita ada buka kelas teknikal untuk memperkaya wawasan kalian, di mana kita akan mengadakan via Zoom dan ini bisa kontak ke admin di 081288919742. Ini adalah beberapa materi yang akan kita ajarkan dan nanti ada Q&A dan pembahasan saham-saham yang menarik harian. Apa yang menarik bisa ditanyakan di kelas tersebut dan kalian akan mendapatkan recording dan grup alumni. Dan karena banyaknya emiten baru ya, kemarin tuh kalau nggak salah ada 11 emiten, aku akan membuka segmen baru yaitu Get Closer with Newcomer. Di sini ada PT Purih Sentul Permai Tbk atau KDTN, kode sahamnya AJ Life, itu jam 7 sampai jam 8 karena bisnis model sangat unik, jadi saya kontak mereka untuk mengadakan AJ Life ini. Yang tertarik Senin bisa tongkrongin di AJ Life saya @rita_fnd. Oke, mungkin itu aja, nanti materi akan kita share. Oke, Pak Reno mungkin boleh ada kata penutup dan habis itu Andreas juga boleh share mungkin summary daripada pertemuan hari ini dan sama report yang Andreas cover juga. Mungkin Pak Reno dulu ya untuk closing statement ke teman-teman ya Pak. Ya, terima kasih waktunya Bu Rita, Pak Andreas. Jadi saya nggak lama-lama, intinya salah satu menurut saya pribadi ya, daya tarik di BRMS adalah sumber pendanaan untuk pengembangan prospek emas baik di Palu maupun Gorontalo
di tahun 2022 sampai 2024 itu sudah ada, sudah tersedia dari dana hasil right issue. Artinya tidak ada masalah, tinggal eksekusi. Itu buat saya salah satu daya tariknya ya, katalis yang utama. Nah, pabrik yang kedua sudah berdiri dan sudah beroperasi walaupun belum full capacity. Secara berkala akan meningkat sampai menjadi full capacity 4.000 ton biji per hari di bulan April tahun depan. Artinya akan ada peningkatan produksi emas yang signifikan, baik di tahun ini karena akan terefleksi di kuartal keempat di tahun ini, maupun di full year 2023. Ini kalau dilihat dari year on year maupun quarter on quarter ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan dan dengan kepemimpinan Pak Agus Projosasmito sebagai direktur utama kami, banyak sinergi yang dapat kami dapatkan ke depannya, dan diharapkan dengan proyek-proyek kami yang sudah beroperasi secara komersial menyebabkan kami menjadi lebih bankable, sehingga lebih mempermudah kami untuk mendapatkan pendanaan untuk mengembangkan prospek kami ke depannya. Ya, demikian dari saya. Terima kasih Bu Lita dan Pak Andreas. Oke, makasih banyak. Silakan Pak Andreas untuk Ya, dari saya sekilas saja, jadi terkait dengan summary hari ini, memang BRMS ini punya banyak plan growth ke depannya. Jadi mulai dari yang pertama, itu kita udah punya pabrik kedua emas, jadi kemungkinan tahun depan produksi emas bisa meningkat sampai 44.000 ons, bahkan dengan asumsi yang sangat-sangat konservatif tadi ya. Dan kedepannya juga masih banyak pertumbuhan kedepannya seharusnya, karena masih ada 3 aset lainnya yang belum kita operasikan, ada Gunung Mineras, dan tadi juga kita sudah tahu bahwa akan ada sinergi antara BRMS dan juga Aman, di mana direkturnya juga sekarang Pak Agus Budi ini sudah bekerja juga di Aman sebagai Presiden Komisioner. Kita harapkan kedepannya akan ada added value yang menarik. Kemudian juga untuk emasnya sudah secure sampai pabrik ketiga dan juga pabrik pertama di Gunung Mineras, semua sudah secure pendanaannya. Kemudian juga masih ada potential upsides dari Prima Minerals yang ternyata merupakan nomor 3 resource terbaik buat zinc, dan kemudian juga ada potential upside dari Vince yang belum kita operasikan. Kemudian juga kita baru aja dapat satu aset SAS di Kerta, itu juga merupakan potential upside buat produksi emas ke depannya. Kemudian mungkin saya akan share sedikit research dari Sukor Sekuritas untuk BRMS. Oke, jadi kalau misalnya dari Sukor Sekuritas kita berikan BRMS ini dengan peringkat baik ya, dengan TP kita Rp282 per share-nya. Jadi yang utama 2 tahun ke depan nanti berdasarkan asumsi dan hitungan kita, harusnya BRMS ini bisa naik produksinya dengan CAGR kurang lebih 100%. Jadi di tahun depan akan naik 400%, kemudian di tahun depannya lagi akan naik bisa sampai lebih dari 100% dari produksi tambahan di third plant, dan juga second plant yang akan beroperasi secara full year begitu. Kemudian juga BRMS ini selain dari apa yang kita bisa kontrol secara fisik, yaitu plannya, itu secara natural resources juga kita dapat potential upside. Jadi sebelumnya BRMS ini cuma mengolah biji yang ada dari sisa penambang liar, itu kualitas bijinya cuma di bawah 1 gram per ton. Sedangkan kita expect bahwa di tahun ini dan juga tahun depan itu produksinya akan naik karena akan ada kenaikan grade dari 1 menjadi 1,5, sekitar 1,5 gram per ton, dan ini juga masih jauh di bawah rata-rata grade reserve BRMS yang sebenarnya lebih baik, di sekitar 2 gram per ton gitu. Dan kemudian juga BRMS ini terus melakukan ekspansi reserve-nya. Jadi kemarin baru aja ada tambahan reserve sebesar 8,52 juta lagi untuk tahun ini. Dan juga seperti yang tadi saya sebutkan, kita baru aja dapat tambahan potential upside buat produksi ke depannya. Ini sama sekali belum dikembangkan, bahkan belum dipindahkan di buku kita, datang dari aset PT Suma Hexa Sinergi. Overall, menurut kita produksinya ke depannya harus punya baik, dan masih banyak growth story yang sudah dipersiapkan ke depan gitu. Oke, mungkin gini dulu ya, Pak Herwin dan Pak Andreas.
kita hari ini udah belajar banyak banget, dan kebetulan mudah-mudahan memang harga komoditi akan terus membaik dengan adanya potensi kemungkinan China membuka bordernya, jadi dan ditambah juga kondisi ekonomi regional yang mulai ya dengan adanya kenaikan suku bunga yang terakhir ya, mudah-mudahan habis itu udah mulai easing ya. Oke, mungkin gitu dulu ya Pak. Terima kasih untuk waktunya dan untuk semua insight-insight yang udah di-share. Terima kasih juga untuk Mbak Neneng yang udah bantu share screen di sini. Mungkin sampai ketemu untuk next Zoom lagi ya. Mungkin gitu. Mungkin sampai kita butuh update lagi nih Pak. Setelah mungkin next year setelah udah full capacity, mungkin kita akan invite lagi Bapak untuk review lagi untuk kedepannya.